denganku. Wala tamshi ma'al fajiri fayu'allimaka min fujurihi wala tutli'hu ala sirrika wala tusyawir fi amrika illa alladhina yakhshawnallaha ta'ala. Masih berbicara nasihat sahabat Umar bin Khattab ya. Wala tamshi ma'al fajiri, dan jangan engkau berjalan ma'al fajiri, bersama orang jahat. Wala tamshi ma'al fajir, fajir zalim. Wala tamshi ma'al zalimi, dan jangan engkau berjalan ma'al fajiri, bersama orang jahat. Jangan jalan dengan orang jahat, kawan jalan kita jangan. Fayu'allimaka, maka niscaya ia akan mengajarkanmu min fujurihi, dari kejahatannya. Kalau bergaul dengan orang jahat, nanti dia akan ngajarin kita kejahatan dia. Iya, kita bergaul sama siapa nanti su'ul khuluqi yu'di ya. Buruk perangai itu menular. Ya wala tamshi ma'al fajir, jangan kau berjalan dengan bersama orang jahat, jangan. Fayu'allimaka, maka ia akan mengajarkanmu min fujurihi, dari kejahatannya. Kalau berkawan dengan maling, nanti diajarin nyolong. Kalau berkawan dengan koruptor, nanti dia akan diajarin korupsi. Kalau berkawan dengan orang tukang bohong, nanti diajarin bohong. Kalau berkawan dengan orang pengkhianat, nanti akan diajarkan pengkhianatan gitu. Iya. Kalau berkawan dengan tukang ngobek, nanti diajarin ngukur tanah kan gitu ya. Ya kalau berjalan dengan tukang ngobek, nanti diajarin kawin. Kang ojek kan kawin ya. Berhasil jadi kawin lagi. Kita berkaul sama kang ojek, kawin lagi nanti. Tapi jangan nengok samping, kan tega amat sih. Ya, wala tamshi ma'al fajir, jangan kau berjalan ma'al fajir ma'al zalim fayu'allimaka min fujurihi, maka ia akan mengajarkanmu daripada kejahatan yang nular nanti. Kan berkawanlah dengan orang-orang baik, nanti ketularan baik. Kalau berkawan dengan orang tukang ngaji, nanti kita diajarin ngaji. Kalau berkawan dengan orang tukang zikir, nanti diajarin zikir. Maka hati-hati, pilih koalisi Pak, pilih koalisi perubahan. Amin dong. Nah, dia rupalah menang baik nih, maka pilih koalisi perubahan. Amin. Amin Anis Caimin maksudnya. Amin. Iya, itu wala tamshi ma'al fajir wala tamshi ma'al kadzib fayu'allimaka kadzibu. Jangan kau berjalan dengan orang tukang bohong, nanti diajarin bohong. Jangan berjalan sama tukang-tukang kawin, nanti kita ngikut kawin lagi kan gitu ya. Kawan itu tukang kawin, diajarin kawin. Jangan berjalan sama tukang mancing, nanti diajarin mancing. Fayu'annib kan. Wala tutlihu ala sirrika, dan jangan kau perlihatkan kepadanya ala sirrika, atas rahasiamu. Ya rahasia itu cukup kita nyimpan. Wala tutlihu, dan jangan kau perlihatkan kepadanya ala sirrika, atas rahasiamu. Jangan perlihatkan kepada orang jahat. Orang jahat kita perlihatkan rahasianya, diomongin orang tuh, ya umbar dah, udah selesai. Kadang kita kalau sudah, makanya ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ahbib, cintailah habibaka, kekasihmu, haunan ma, sekedar saja, asa ayyakuna baghidaka, jangan-jangan dia jadi musuhmu satu hari itu. Ya, ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu sekedar saja, haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka, jangan-jangan dia jadi musuhmu nanti satu hari. Ya, kalau ada cinta kan rahasianya sudah jadi musuh, udah diumbar aja, umbar rahasia kita. Kayaknya kalau cinta sekedar aja, jangan sampai habis-habisan. Ini kalau udah cinta kan semua diralas dari A sampai Z tentang diri kita. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma, jangan-jangan dia jadi musuhmu satu hari. Dulu jadi kekasihnya, sekarang jadi musuh. Orang itu yang berumah tangga bercerai itu. Orang berumah tangga bercerai bukan malah bagus, malah jadi musuh ya. Lu mau kawin bekas laki gua tuh utangnya selebar jagat, orang jangan galak sama bini kan gitu ya. Iya, diceritain, dia umbar segala macam. Wah, capek gua jadi bini dulu. Masya Allah, bilangin susah banget tuh.
Karena kita cerita dari A sampai Z, wala tutli, jangan kau perlihatkan kepadanya orang jahat tuh ala sirika, atas rahasiamu. Simpen aja. Sama juga kalau gedeg sama orang jangan sampai kau luati. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kau benci sekedar saja. Asa ayyakuna habibaka yauma, jangan-jangan dia jadi kekasihmu satu hari. Dulu kita gedeg banget, jadi bini kita. Amit-amit kata perempuan nih ya. Kata perempuan di kampung amit-amit gue berjodohan sama dia tuh, udah keriting hitam belok lagi, keriting belok doer pendek amit-amit, jadi lakinya. Yang gue udah katain tuh amit-amit gue berjodohan sama hitam pendek keriting belok doer, ada amit-amit, jadi lakinya sekarang. Yang lakinya yang hitam pendek belok doer tuh jadi lakinya. Yang dia gedegin dulu sampai amit-amit tuh. Saya bilang jangan sampai amit-amit tuh. Ihfad lisanaka fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Ihfad lisanaka, jaga lidahmu, fatubtala, niscaya engkau akan ditimpakan bala. Hati-hati jaga. Ihfad lisanak fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq, karena bala itu tergantung dari omongan. Dia pernah amit-amitnya kejodohan sama laki yang dia katain tuh, yang belok pendek hitam doer. Ya kan amit-amit gue berjodohan sama dia, jadi lakinya sekarang. Itu yang hitam belok doer pendek, mau ke warung doang di rumah, ke warung depan. Mau kemana bang malam-malam? Dulu lu ngatain gue doer belok, sekarang gue baru beli rokok aja udah tanya mau kemana. Iya, mau kemana bang malam-malam? Takut kehilangan gue lu ya. Nah, dan dia tuh. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yaum. Bisa jadi yang dulu musuh jadi kawan, yang kawan sekarang jadi politik begitu, politik. Politik has no permanent friend. Politik has no permanent enemy, but politik has permanent interest. Politik nggak pernah ada kawan abadi, nggak pernah ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan abadi. Politik has no permanent friend, politik has no permanent enemy, but politik has permanent interest. Kalau kepentingan sama, kumpul jadi satu tuh. Ya dulu Masya Allah berkiak-kiaan yang namanya Golkar, PDIP dulu Masya Allah bermusuhan, sekarang jadi satu tuh, kumpul jadi nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi, yang abadi kepentingan bersama. Kalau ada kepentingan udah, yang dulu musuh jadi kawan. Nah, wala tutli'u, jangan kau perlihatkan kepadanya ala sirrika, atas rahasiamu, jangan paham. Wala tusawir fi amrika, dan jangan engkau musyawarahkan. Jangan engkau musyawarahkan fi amrika, di dalam urusanmu, illa kecuali alladzina, orang-orang yang yakhshawnallaha, kecuali orang-orang yang pada takut kepada Allah Ta'ala. Ajak musyawarah orang-orang yang takut kepada Allah, bukan musyawarah dengan kepentingan politik, jangan. Kata Nabi, al-mustasyaru mu'taman. Al-mustasyaru mu'taman, orang yang diajak musyawarah itu orang yang dipercaya, ada amanahnya. Siapa? Alladzina yakhshawnallaha, alladzi yakhshawnallaha ta'ala, orang-orang yang pada takut kepada Allah itu ajak musyawarah. Maka wala tusawir, dan jangan kau bermusyawarah fi amrika, dalam urusanmu, illa kecuali alladzina yakhshawnallaha, alladzina orang-orang yakhshawnallaha, pada takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ajak musyawarah orang-orang yakhshawnallaha, orang-orang yang pada takut. Nanti udah jaga amanah dia. Kalau dia takut kepada Allah, dia nggak akan khianat, dia jaga, karena dia takut pada. Ini ngajak musyawarah orang yang khianat, udah jadi musuh, dibongkar semuanya rahasia kita. Jangan. Makanya al-mustasyar mu'taman. Kalau bapak diajak musyawarah, berarti bapak dipercaya tuh. Gue pengen musyawarah nih, berarti kita dipercaya. Dia pilih kita orang yang diajak musyawarah. Makanya al-mustasyaru mu'tamanun. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah itu mu'taman, orang yang dipercaya. Nah, kalau kita diajak musyawarah, berarti kita dipercaya sama orang itu tuh. Gue percaya menurut gue ajak musyawarah. Nah, jaga rahasianya tuh. Makanya alladzina yakhshawnallaha, orang-orang yang pada takut kepada Allah Ta'ala tuh. Kan hikmah bener omongannya. Wala tusawir illa alladzina yakhshaw, wala tusawir fi amrika, dan jangan kau musyawarahkan dalam urusanmu, illa kecuali alladzina, orang-orang yang yakhshawnallaha, orang-orang yang pada takut kepada Allah tuh. Kalau dia tahu pada Allah, dijaga amanah, nggak bakal khianat. Udah
ijtima ulama. Ya alhamdulillah nggak jadi presiden. Coba kalau jadi presiden malu ulama itu ya, ijtima ulama. Akhirnya ya nggak jadi presiden, nggak apa-apa. Kalau jadi presiden malu kita ulama ijtimanya. Kalau perlu sekarang ijtima yang sekarang nih, saya bilang ijtima nih untuk Anies jadi presiden. Kalau dulu kan pernah ijtima tuh ya. Salah kita ijma dulu tuh, masya Allah. Kita sudah sepakat sampai ke Mekah tuh datengin Habib Rizik, pulang sini pengkhianat ini. Coba kalau jadi presiden sama keneh Pak, sama keneh jeleknya. Alhamdulillah Allah punya cara untuk tidak mempermalukan kita. Kalau yang diijtimakan sama ulama jadi presiden, masya Allah kebancetan comberan kita semuanya. Tuh ijtima ulama hasilnya kayak begitu tuh. Maling juga Pak, nyolong, korup juga. Korup juga. Zolim juga, temperamen juga. Nauzubillah. Allah selamatkan ulama dengan tidak jadinya yang bersangkutan jadi presiden. Kalau jadi presiden kata ya itu ijtima ulama hasilnya kayak begitu tuh. Kalau sekarang nih kiranya insya Allah tepat nih kalau ijtima ulama buat Anies Baswedan. Amin. Yang kagak amin berarti nggak milih Anies tuh, diem aja dia. Amin. Anies Caimin takbir. Dapat apa lo takbir? Nggak dapat apa-apa. Dapat orang jujur. Lamma kabbara li salatil fajri ta'anahu Abu Lu'lu'ata. Lamma kabbara tatkala Umar takbiratul ihram li salatil fajri untuk salat subuh, ta'anahu menikam dirinya oleh Abu Lu'lu'ah. Tuh Umar ketika Allahu Akbar salat subuh itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, itu dibunuh ya. Lamma kabbara tatkala beliau bertakbir Allahu Akbar li salatil fajri untuk salat subuh, ta'anahu menikamnya oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi menikam Umar itu orangnya Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar ibnul waktu salat subuh, waktu Allah ditikam mereka. Lamma kabbara Umar tatkala bertakbir Umar bin Khattab li salatil fajri untuk salat subuh, ta'anahu menikam akan dirinya Abu Lu'lu'ah oleh Abu Lu'lu'ah. Fatana wala biyadihi maka meraih dengan tangannya Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abdul. Faqaddamahu maka ia mengedepankannya, fasalla bihi maka bersalat Umar bersama mereka. Waktu ditikam masih bisa ngimanin tuh. Fatana wala biyadihi maka ada meraih dengan tangannya Abdurrahman bin tangannya. Faqaddamahu maka ia mengedepankannya, taruh depan. Fasalla bihi maka salat Umar bersama mereka. Waktu habis ditikam masih ngimamin tuh. Fasalla bihi maka salatlah ia bersama mereka. Falamman sarafu maka tatkala mereka telah berlalu, sahabatnya ini qala ya ibnu Abbas, hai ibnu Abbas, ungduru man qatalani, hai Abbas, lihatlah oleh kalian siapa yang telah membunuh aku. Kata Umar, ya ibnu Abbas, hai ibnu Abbas, ungduru lihatlah oleh kalian man qatalani, siapa yang telah membunuh aku. Faqala maka berkata ibnu Abbas, gulamul Mughirati, si Gulam ibnul Mughirah. Gulam ya, anaknya Mughirah yang membunuh anaknya Gulamul Mughirah, budaknya Mughirah. Faqala maka berkata Umar, alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah alladzi yang lam yaj'al tidak menjadikan mitati kematianku biyadi rajulin di tangan seseorang yadda'il Islam yang mengaku-ngaku Islam. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah alladzi yang lam yaj'al tidak menjadikan mitati kematianku biyadi rajulin di tangan seorang laki-laki yadda'il Islam yang mengaku-ngaku. Alhamdulillah aku bersyukur Allah tidak jadikan kematianku di tangan laki-laki yang mengaku-ngaku Islam. Fahtumila ila baiti maka dibawalah Umar ila baiti ke rumahnya itu. Wa ka'annan nasa dan seakan-akan orang banyak lam tusibun tidak pernah menimpa mereka musibatun satu musibah qabla yaumin sebelum hari itu. Seakan-akan manusia tidak pernah ditimpa musibah sebelum hari itu. Jadi di sholat itu kemudian dibawa ke rumah. Fahtumila maka dibawalah Umar ila baitihi ke rumahnya. Wa ka'annan nasa dan seakan-akan manusia orang banyak lam tusibhum tidak pernah menimpa mereka musibatun satu musibah
qabla yauma idin, seperti hari itu. Belum pernah musibah yang menimpa mereka seperti hari itu ditikamnya Umar tuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu gulamul Mughirah, budaknya Mughirah. Tetapi Umar bersyukur, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan laki-laki mengaku Islam. Alhamdulillah saya tidak mati di tangan orang yang mengaku Islam. Dia cuma seorang budak saja. Andai kata dibunuh dengan orang yang mengaku Islam, sayang saya. Dan beliau bersyukur tuh, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan mitati, kematianku, biadi rajulin, di tangan seseorang yadda'il Islam, yang mengaku-ngaku Islam. Bersyukur tidak mati di tangan orang yang mengaku Islam. Fahtumila ila baitihi, maka dibawalah Umar ila baiti, ke rumahnya. Wa ka'annan nasa, dan seakan-akan orang banyak, lam tusibum, belum pernah menimpa mereka, musibatun, satu musibah, qabla yauma idin, seperti hari itu tertikamnya Umar. Wa jaa asyabun faqala, dan datanglah seorang anak muda. Faqala, maka berkata anak muda, absyir ya amiral mu'minin, bergembira engkau hai amirul, absyir, bergembiralah engkau ya amiral mu'minin, hai amirul, bibusrallahi, dengan berita baik dari Allah. Bibusrallahi ta'ala, dengan berita baik dari Allah ta'ala, laka, untukmu, fi suhbati rasul, dalam bersahabat dengan Rasulullah. Absyir, bergembiralah engkau ya amiral mu'minin, hai amiral mu'minin, bibusrallahi, dengan berita gembira dari Allah ta'ala, laka, untukmu, min suhbati, dari persahabatanmu dengan Rasulullah sallallahu wa qadamin, dan tapak kaki di dalam Islam. Maqad alim, tak apa yang kau telah ketahui, karena tapak kakinya dipakai untuk berjuang juga tuh. Wa qadamin fil Islam, dan langkah kaki fil Islam, dalam Islam. Maqad alim, tak apa yang kau telah ketahui. Summa wullita, kemudian engkau diberikan kekuasaan. Summa wullita, kemudian engkau dipilih jadi penguasa. Fa'adalta, maka kemudian adil. Summa wullita, kemudian engkau dipilih jadi wali, jadi penguasa. Fa'adalta, dan engkau adil. Summa syahadatun, kemudian syahadat, kesaksian syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha, beruntung kau. Summa wullita, kemudian engkau diberikan kuasa. Fa'adalta, maka kemudian adil. Summa syahadatun, kemudian ada syahadat, engkau mati syahid. Summa syahadatun, beruntung kau. Summa syahadatun, kemudian engkau kasih kematian syahid. Waqala, maka berkata Umar, waditu, aku senang, anna dzalika, sesungguhnya yang dibentuk, karena bahwasanya kafafan li, kecukupan, la alaya, tidak atas diriku, wala li, dan tidak juga untuk diriku. Waditu, aku senang, anna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu disebutin tadi kan, terus karena kafapan, bahwasanya kecukupan, la alaya, tidak atas diriku, wala li, dan tidak juga untuk diriku. Falamma adbaro, maka tatkala ia meninggalkan, membelakangi orang, ida izaro, tiba-tiba kainnya ya masul ardo, ada menyentuh tanah. Kainnya nyentuh tanah, ngengser. Faqala, maka berkata, ya ibna ahi, wahai anak laki-laki saudaraku, irfa saubaka, angkat pakaianmu. Fa innahu, karena sungguhnya yang demikian itu, abqa, lebih mengekalkan li saubika, bagi pakaian. Kalau ngengser-ngengser nanti bisa jadi robek. Irfa saubaka, angkatlah pakaianmu. Fa innahu, karena sungguhnya yang demikian itu, abqa, lebih mengekal, lebih mengawetkan lisaubika, bagi pakaian. Kalau kita pakai kain ngengser-ngengser bisa nyangkut, robek. Kalau diangkat kan abqa, lebih abqa itu lebih mengawetkan lisaubika, bagi pakaian. Wa atqa li rabbika, dan lebih mendekatkan, mentakwakan engkau li rabbika, kepada Tuhan, menjadi enggak sombong. Makanya kaisar-kaisar Cina tuh kalau pakai baju sutra kan ngengser-ngengser, alat sombong. Nah, Umar, irfa saubaka, angkat pakaian, fa innahu, kan sunni abqa, lebih mengawetkan lisaubika, bagi pakaianmu. Kalau kain kita enggak ngengser-ngengser, nanti lebih awet pakaian kita, enggak nyangkut, enggak kena batu, enggak nyangkut apa-apa, jadi awet. Wa atqa li rabb, dan lebih mentakwakan engkau kepada Tuhanmu, enggak sombong. Makanya enggak boleh kita isbal, harus isbal, angkat dikit di atas mata kaki. Seperti Cina tuh kaisar-kaisar kalau pakai sutra pun, kalau pengen kungfu lihat tuh,
Pengengser-ngengser itu khuyala, sombong, kesombongan, ada wujud kesombongan. Kan kalau kita angkat di atas mata kaki nggak sampai betis daya, angkat kaki dikit, itu abqa lisaubika, lebih mengawetkan bagi pakaianmu, wa atqa, dan lebih mentakwakan engkau li rabbika, kepada Tuhanmu. Summa qala libnihi, kemudian berkatalah Umar kepada anak laki-lakinya, intalik ila Aisyah, pergilah engkau kepada Aisyah, ummil mukminina, ibunya orang-orang istri Nabi itu namanya ummul mukminin, ibunya, jadi sudah seperti kedudukan ibu kita, maka haram menikahi istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah, karena kedudukan sudah seperti ibu, ummul mukminin atau ummahatul mukminin. Jadi pangkatnya istri Rasul ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi kedudukan seperti ibu kandung kita. Maka haram menikahi istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah, haram. Karena kedudukannya seperti ibu, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka istri-istri Nabi yang tua itu merelakan giliran bagian harinya kepada Aisyah. Ketimbang cerai sama Nabi, kalau cerai sama Nabi pangkat ummul mukminin hilang tuh. Ya, kalau diceraikan sama Nabi udah tidak lagi pangkat ummahatul mukminin atau ummul mukminin. Makanya yang tua-tua meskipun tidak didatangi sama Nabi, direlakan giliran hari istri itu kepada Aisyah yang muda tuh. Bahkan menjelang sakitnya Nabi meninggalnya di rumah Aisyah. Jadi ngerawat tuh Aisyah yang merawat Rasulullah ketika Rasulullah menjelang ajal karena sakit-sakitan. Tuh, sakit-sakitan tuh Nabi tuh. Jadi diurus sama yang muda. Kalau orang kita kan enggak. Punya bini muda, giran sakit kurang ke rumah tua, ketemu tua enak banget, giran sakit ya gue yang nguruskan gitu ya, ngerokin. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Jangan nengok samping ya, berarti gua banget tadi diomongin gitu. Ya kalau kita kan enggak. Kalau orang punya bini dua nih, satu tua, satu muda. Kalau udah sakit-sakitan pulangnya kemana? Yang tua ya, yang tua. Giran sakit ya ke rumah gua, dan gua yang ngurusnya. Kalau Nabi justru waktu menjelang ajal sakit itu ke rumah Aisyah. Babnya udah tua, jadi yang ngurus Aisyah tuh. Meskipun itu ditanduk tuh kadang-kadang hari ini diantar ditanduk, dianterin ke rumah itu. Digilir juga, cuma nggak tidur. Lebih banyak di rumah Aisyah. Sudahlah rumah Aisyah aja karena dia mulai. Makanya Nabi banyak diurus oleh Aisyah menjelang ajal-ajal beliau ketika mulai sakit. Summa qala libnihi, kemudian berkatalah Umar kepada putranya, intalik, bertolaklah engkau, pergilah engkau ila Aisyah, kepada Aisyah ummil mukminin, ibunya orang-orang beriman. Fakul, maka katakanlah olehmu, yaqra'u alaiki umarus yukri'u alaiki umaru as-salama. Yukri'u ada menyampaikan alaiki atas dirimu, Umar as-salam akan salam dari Umar. Yukri'u alaiki menyampaikan atas dirimu salam, Umar as-salam akan salam. Sampaikan salam dari aku, kata Umar. Wala takul, jangan kau katakan amirul, jangan kau katakan amirul Umar, bilang Umarnya jangan katakan amirul, yukri'u alaika Umar, amir bukan. Wala takul, dan jangan kau katakan amirul mukminin, jangan bilang amirul mukminin, katakan aja Umar gitu. Fa inni lastul yauman lil mukminina amiran, karena sesungguhnya aku pada hari ini bagi orang-orang beriman bukan amir lagi. Saya sudah bukan amir lagi tuh. Ya, bukan minta perpanjangan 3 periode, enggak. Fa inni lastul yauman lil mukminina amiran, karena sesungguhnya aku pada hari ini bukanlah amirul mukminin lagi. Ya udah sakit, udah mau menjelang ajal. Ya, jadi nggak ada dinasti kekuasaan, nggak ada. Sampai aturan MK-nya bisa dirubah itu, Allahu Akbar. Nggak memenuhi syarat 40 tahun bicara arisan lain, penting pernah jabat jadi pejabat udah jadi dah. Lolos dah. Ya wa makaru wa makarallah wallahu khairul, biar nanti Allah punya makar sendiri dah. Jadi amirul mukminin, umat tidak membangun dinasti itu. Fa inni lastu al-yauma lil mukminina amiran, karena sungguhnya aku bukanlah pada hari ini bagi orang-orang beriman sebagai amir. Wa qul, dan katakanlah oleh yasta'dinu Umar bin Al-Khattab, ada minta izin Umar bin Al-Khattab ayyudfana, untuk dikuburkan ma'a sahibahi, berserta 2 sahabatnya. Jadi kalau Bapak ke Madinah, ini kubur Nabi, ini Abu Bakar, ini Umar, di sini minta izin tuh Aisyah, karena itu kan rumah Aisyah, rumah Rasul. Jadi Umar minta izin sama Aisyah agar dikuburkan dekat 2 sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi kuburnya Umar di situ atas seizin Aisyah. Katanya kalau Aisyah nggak izin, saya dikuburkan di kuburan orang-orang beriman aja. Jadi kalau Bapak ke Madinah kan kubur Nabi, terus Abu Bakar, terus Umar. Umar di situ tuh atas seizin Aisyah, karena Umar minta izin dulu dan tidak nyebut Amirul Mukminin Umar. Wakul, dan katakanlah oleh Munad, pesan pada anaknya, yasta'zinu, minta izin Umar ibnul Khattab ayyudfana, untuk dikuburkan ma'a sahibaihi, beserta dua sahabatnya, Rasul dan Abu Bakar. Faqalat, maka berkata Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi, aku ada menginginkannya untuk diriku. Kuntu, aku dulu, uriduhu, menginginkannya, sebetulnya aku ingin dikubur di situ. Aisyah tuh, kuntu uriduhu li nafsi, aku dulu menginginkannya untuk diriku. Jadi kalau engkau minta izin, saya dulu pengen dikuburin situ. La warisannahu ala nafsi, dan sungguh aku akan mewariskannya atas diriku sendiri. Jadi tempat yang Umar tempat itu sebenarnya diinginkan oleh Aisyah. Kuntu uriduhu, aku dulu uriduhu, menginginkannya li nafsi, untuk diriku sendiri. Wala warisannahu, dan sungguh aku akan mewariskannya ala nafsi, atas diriku sendiri, karena rumahnya Aisyah. Kalau gue juga pengen dikubur di situ, tapi Umar minta izin kepada Aisyah untuk dikubur di situ. Sebenarnya Aisyah juga pengen di situ. Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah, ini ayahnya, ini suaminya, ini ayahnya, ini putrinya. Karena Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ayahnya Aisyah, jadi mantu, mertua, anak gitu kan. Kuntu uriduhu, aku dulu pernah menginginkannya untuk diriku sendiri. Falamma aqbala, maka tatkala ia pulang, qala, berkata, ma ladaika, apa yang ada di tanganmu? Qala, berkata anaknya, alladzi tuhibbu, apa yang kau inginkan ya Amir, apa yang ma ladaika, apa yang ada pada dirimu. Setelah anaknya pulang, falamma aqbala, maka tatkala anaknya telah datang tuh, qala, berkata Umar pada, ma ladaika, apa yang ada pada dirimu? Qala, berkata anaknya, alladzi tuhibbu, ya apa yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Adzinat, ia telah mengizinkan. Ma ladaika, apa yang kau bawa kira-kira? Qala, berkata anaknya, alladzi tuhibbu, apa yang engkau inginkan ya Amirul Mukminin. Adzinat, ia telah mengizinkan. Aisyah telah mengizinkan. Waqala, maka berkata Umar, alhamdulillah, maka nasyai'un ahamma ilayya min dzalika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka tiadalah bahwasanya sesuatu apapun ahamma, yang lebih penting, ilayya, kepadaku, min daripada itu. Tidak ada sesuatu yang lebih penting kepadaku daripada yang demikian itu, diizinkannya aku dikubur di samping dua sahabatku. Fa idzan ana kubittu, kalau begitu aku telah dicabut nyawa. Ihmiluni, bawalah aku. Summa salim, kemudian beri salam. Wakul, dan katakan, yasta'dinu Umaru, ada minta izin Umar bin Khattab. Fa in adinat, maka jikalau Aisyah mengizinkan li untukku, fa adkhiluni, maka masukkanlah kalian akan diriku. Masukkanlah olehkan akan, fa adkhiluni, maka masukkanlah olehkan akan diriku. Wa in raddatni, dan jikalau ia menolak aku, farudduni, maka kembalikanlah aku ila maqabiril muslimin, kepada pekuburan orang muslim. Fa in adinat, maka jikalau Aisyah mengizinkan li untukku, fa adkhiluni, maka masukkanlah aku, masukin aku. Wa in raddatni, dan jikalau ia menolak aku, Aisyah menolak aku untuk dikubur situ, farudduni, maka kembalikanlah oleh kalian diriku ila maqabiril muslimin, kepada pekuburan orang muslim. Kuburin saya di kuburan umum lah, jangan di situ. Kalau Aisyah menolak. Wa in raddatni, dan jikalau ia menolak aku, farudduni, maka kembalikanlah oleh kalian diriku ila maqabiril muslimin, kepada pekuburan orang muslim. Orang yang sangat berjasa aja masih minta izin, pantas nggak dikuburin? Ya, oleh ahlinya silakan diizinkan. Maka dikuburkanlah Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar di atas seizin Aisyah radhiyallahu. Kalau nggak diizin, farudduni ila maqabir, kembalikan aku ke kuburan umum aja, jangan dikubur di situ. Ya, saking tuh penguasa tuh, Amirul Mukminin penguasa, dikuburin minta izin supaya dikuburin di situ. Kalau nggak di sini ya kuburin saya. Padahal Amirul Mukminin, presiden jabatannya ya.
ketika minta dikuburin enggak sembarang, "Gur kuburin pambah," enggak, minta izin, boleh enggak dikuburin di situ. Kalau Aisyah enggak izin, enggak, faruduni ila maqabiril muslimin, maka kembalikanlah aku ke pekuburan orang-orang muslim. Jangan di sini, karena Aisyah tidak mengizinkan, karena hak itu. Karena rumah Aisyah, kalau Bapak ke Madinah itu kubur Nabi, itu kamar tidurnya Nabi, sisanya tuh rumahnya. Segitu dikubur Rasulullah, Abu Bakar, Umar atas seizin Aisyah radhiyallahu. Padahal Aisyah pengen juga, kuntu uhibbu, aku lu pernah juga senang untuk dikubur di situ. Izin penguasa itu. Qala Utsmanu radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Utsman radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya, ana akhirukum ahdan bi Umar. Ana akhirukum, akulah yang terakhir dari kalian, ahdan perintahnya, bi Umar terhadap Umar. Ana akhirukum, aku yang terakhir dari kan, ahdannya perintahnya, bi Umar terhadap Umar. Dakhaltu alaihi, aku masuk atas dirinya, wa ra'su fi hijribni, dan kepalanya ada di pangkuan anak laki-lakinya. Jadi Umar itu kepalanya di atas pangkuan anak laki-lakinya. Dakhaltu alaihi, aku masuk, aku orang yang terakhir tuh, ana akhirukum ahdan, aku termasuk orang yang terakhir, ahdan perjanjiannya bi Umar, dia orang terakhir yang takziah. Dakhaltu alaihi, aku masuk atas diri Umar, wa ra'su, dan kepalanya, fi hijri ibni, di pangkuan anak lakinya Abdullah ibnu Umar. Faqala, maka berkata, ya dha khaddi bil ard, letakkanlah pipiku di tanah. La ummalak, ya sunnah, la ummak, tidak ada ibu bagimu. Dha khaddi, letakkanlah pipiku bil ard. Pada waktu itu palanya ada di pangkuan paha anaknya, tapi Umar gak mau. Dok khaddi, letakkanlah pipiku, bilang tempel di sini. La ummalak, orang suka bilang la ummalak, ya sebagai sebuah qasam, la ummalak, tidak ada ibu bagimu. Dok khaddi bil ardi, letakkan pipiku bil ardi di tanah. Fal khaddi, apakah pipiku, wal ardu adalah bumi, illa sama, mereka sama. Pipiku dengan tanah sama, jadi jangan dipangku. Umar ketika mau meninggal itu palanya ada di pangkuan putranya Abdullah ibnu Umar. Kata Umar, dok khaddi fil ardi, letakkan pipiku di sini di tanah. Apakah antara pipiku dengan bumi itu adalah sama? Fahal khaddi, apakah pipiku, wal ardu, dan bumi, illa sawa, mereka sama, pipiku dan tanah sama, letakkan sini. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku mendengarnya ia berucap, waila wa wailun ummi illam taghfir li hatta fadat nafsuhu radhiyallahu anhu. Waili, celaka bagiku, wa wailu ummi, dan celaka bagi ibuku, illam taghfir li, jika engkau tidak ampuni bagiku, hatta fadat nafsuhu, sampai fadat nafsuhu, sampai hilang nyawa, nyapasnya, radhiyallahu, sampai hilang. Itu Umar kematiannya kayak gitu, dia mau di pangku-pangku, terletakkan pipiku di tanahku, karena pipi dan tanah sama aja. Fahal khaddi wal ardu illa, maka apakah bumi dan pipiku kecuali sama saja. Jadi nggak mau tuh dipangku di pangkuan putranya Abdullah ibnu Umar. Taruh nih, geletakin di sini, tempelin pipiku.